One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim, channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pada pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran kita yang ke-6 kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api, sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun suhu juga sangat bervariasi, rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di Lembah Palu, Sulawesi, dan di Pulau Timor. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di pegunungan Jaya Wijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua, seperti Puncak Trikora atau Gunung Wilhelmina 4.730 meter, dan Puncak Jaya Gunung Karsten 5.030 meter. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Memberamo di Papua. Bacaan di atas merupakan contoh sebuah teks non-fiksi. Apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? Karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua seperti berikut. 1. Non-fiksi murni, berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. 2. Non-fiksi kreatif, berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya, yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi,
Prosa. Dari teks non-fiksi berjudul Keadaan Alam Indonesia, sajikan informasi penting yang kamu temukan dalam format berikut. Nah, di sana terdapat formatnya ya, Keadaan Alam Indonesia. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Namanya misal contoh adalah Lani. Kondisi umum alam Indonesia yaitu Indonesia memiliki ribuan pulau. Indonesia memiliki iklim tropik basah, memiliki 2 musim yaitu penghujan dan kemarau. Ciri khusus kondisi alam Indonesia yang pertama, curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Kemudian ciri yang kedua, memiliki 400 gunung aktif api dengan 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Ciri ketiga, Indonesia merupakan tempat pertemuan 2 rangkaian gunung api aktif. Ayo mengamati. Indonesia termasuk negara dengan curah hujan cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Bacalah artikel tentang banjir di bawah ini. Sumbatan, air, dan banjir. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasi pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini, banjir tidak hanya terisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadinya banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi resiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuat sampah yang benar beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Atahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestari Kota Tua Jakarta. Sumber http nationalgeographic.co.id. Analisislah informasi yang disajikan di artikel di atas. Identifikasikanlah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, penuh dengan sampah. Kemudian kelalaian kewajiban membuang sampah pada tempatnya, maka akibatnya sungai penuh dengan sampah dan akhirnya sungai sulit mengalir dengan lancar. Kemudian yang ketiga, kelalaian menjaga kelancaran saluran air atau selokan, akibatnya saluran air tersumbat dan akhirnya menyebabkan banjir. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bekerjalah dalam kelompok, diskusikan kewajiban yang kamu miliki sebagai anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat tinggal kamu. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam format yang disediakan. Maka alternatif hasil diskusi yang bisa kalian sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan rumah, baik dalam maupun luar rumah, serta lingkungan sekitar rumah. Yang kedua, menjaga kelancaran air atau selokan di sekitar rumah. Yang ketiga, mengurangi sampah dengan program daur ulang sampah. Ayo berlatih. Ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswi menjadi kotor. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, SD Pelita Hati membuat jadwal piket tambahan. Mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik merupakan kewajiban setiap siswa di SD Pelita Hati. Bantulah SD Pelita Hati dengan membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket dan siswa-siswa lainnya sebagai perwujudan kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah.
Nah, di sana ada kolom kewajiban petugas piket. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama, bisa menguras atau mengurangi genangan air di lapangan. Yang kedua, membersihkan teras sekolah. Dan yang ketiga, mengepel lantai yang kotor. Kamu sudah mengidentifikasi kewajibanmu dalam menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan. Tuliskan kembali kewajibanmu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Masukkan ke tabel berikut. Tempelkan tabel tersebut di tempat yang mudah kamu baca dan jadikan sebagai pengingatmu. Di sana ada tabel ya, kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Kewajiban di lingkungan rumah yang pertama, wajib merapikan tempat tidur ketika baru bangun. Yang kedua, wajib mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Dan yang ketiga, membersihkan atau menyapu kamar tidur, ruang keluarga, teras, dan ruangan lain. Kemudian untuk di lingkungan sekolah, yang pertama wajib melaksanakan piket kelas, yang kedua wajib menjaga kebersihan sekolah, dan yang ketiga wajib membuang sampah pada tempatnya. Pada lingkungan masyarakat, yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua turut serta dalam kegiatan kerja bakti, dan yang ketiga menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Ayo bernyanyi. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Nyanyikan lagu Bersih dan Sehat bersama temanmu. Nyanyikan lagu ini dan perhatikan interval nada dalam lagu. Kemudian tampilkan lagu tersebut di depan kelas. Nah, di sana ada notasi bersih dan sehat ciptaan A.T. Mahmud dengan nada dasar E sama dengan Do. Temponya 2/4. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD supaya mereka tahu dan lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja yang kurang dan perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya berkembang dan memberikan informasi yang edukatif kepada kalian. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.